Betapa banyak nikmat yang kita nikmati hari ini, yang sebenarnya tidak pernah kita minta, tidak pernah kita upayakan, bahkan sering kita lupakan. Namun Allah tetap memberi, tetap menjaga, tetap menutupi aib, tetap melapangkan rezeki. Dan tahukah kita bahwa syukur kecil yang keluar dari hati kita bisa mengundang nikmat besar yang tak pernah kita bayangkan? Karena Allah sendiri berjanji, jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ada saat-saat di mana kita merasa hidup terlalu biasa, terlalu datar, tidak ada keajaiban yang terasa. Padahal justru pada hari-hari itulah Allah sedang menurunkan nikmat terbesar yang sering tak terlihat. Nikmat ketenangan, nikmat kesehatan, nikmat dijauhkan dari musibah yang tidak kita ketahui. Allah berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jika suatu saat kamu sedang duduk di depan suatu hidangan makanan, cobalah untuk menghitung jumlah anggota keluargamu dan jumlah beberapa jenis makanan yang tersedia. Semua kenikmatan itu tersedia dalam waktu yang sangat singkat. Dan di atas kenikmatan itu ada nikmat kesehatan dan keamanan. Dan nikmat terbesar dari itu semua adalah nikmat iman. Betapa banyak nikmat yang kita nikmati tanpa kita sadari. Pembahasan pertama, nikmat kecil yang sering kita lupakan. Setiap kali kita bangun pagi, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Itu semua adalah nikmat yang tak mampu dibayar dengan dunia dan seluruh isinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun pagi dalam keadaan aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2346. Kadang kita menginginkan sesuatu yang besar sampai lupa bahwa yang kecil ini justru menjadi penopang hidup kita. Pembahasan kedua, syukur membuka pintu rezeki. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi keadaan hati yang mengakui betapa banyak karunia Allah yang tidak kita minta, tapi Allah tetap berikan. Allah berjanji dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku bagi kalian. Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di dalam Liyadabbaru Ayati menyatakan, mintalah sesuatu yang kedudukannya paling tinggi dan urutannya paling diimpikan oleh setiap orang, namun semuanya harus dengan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak memberikan kepada siapapun dari kebaikannya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Dan barang siapa yang tetap berada di jalan yang diinginkan oleh Allah, niscaya Allah akan menjadi penolong baginya untuk menggapai apa yang ia inginkan. Janji Allah ini bukan sekadar tambahan harta, tetapi tambahan ketenangan, tambahan kemudahan, tambahan keberkahan. Banyak orang kaya tetapi gelisah, banyak orang punya segalanya tetapi tidak bahagia. Maka yang Allah tambah kadang bukan jumlah, tapi keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan, ketaatan kepada Allah.
Pembahasan ketiga, syukur yang mendatangkan ridha Allah. Syukur adalah ibadah yang mendatangkan ridha Allah. Betapa tinggi kedudukan syukur sampai Allah menyebutkan, jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 7. Bayangkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu, ridho kepada seorang hamba hanya karena ia bersyukur. Betapa mulianya syukur, hingga bisa mengangkat derajat jiwa seorang hamba. Pembahasan keempat, hadis tentang keajaiban syukur. Rasulullah SAW bersabda tentang keajaiban sikap beriman. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika ia mendapat kebaikan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika ia mendapat musibah, ia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Artinya, ketika hati seseorang penuh syukur, tidak ada kejadian yang buruk baginya. Setiap hal menjadi kebaikan, setiap masalah menjadi pelajaran, setiap musibah menjadi penghapus dosa. Pembahasan kelima sebagai penutup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang kita menunggu hal besar untuk bersyukur. Padahal syukur justru dimulai dari hal-hal kecil. Dari senyum yang Allah mudahkan, dari langkah kaki yang Allah kuatkan, dari napas panjang yang Allah izinkan. Jika malam ini kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya, dan semua yang kita rasakan adalah pemberiannya, maka besok Allah akan menurunkan nikmat yang lebih besar, dan hati kita akan menjadi lebih lapang. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, agar Allah tambah nikmatnya, tambah keberkahannya, dan menurunkan ridhonya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.